Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dulu sejenak.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1-3, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang langka. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terang di sorga dan di dunia. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, kasih setiamu menyertai kami sepanjang hidup kami. Sampai hari ini dan di sini pun Tuhan masih menolong kami. Hanya karena anugerah-Mu, hanya oleh iman kepadamu, hanya oleh Injil Yesus Kristus, kami telah selamat dan hidup. Bukalah hati kami ya Tuhan, dan karuniakanlah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan menghayati keselamatan dan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami yang percaya kepada anak-Mu. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami senantiasa mengalami damai, sukacita, dan sejahtera dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Kau tempatku
firman Allah dari Perjanjian Lama, dari kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Firman Allah dari Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, "Bagi Yesus kuserahkan." Saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Saat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kita berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib
pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang beriman kepadanya. Jemaat duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan keesaan dan oikumene gerejawi di wilayah DKI Jakarta. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 sampai 3. Sekarang bersyukur. Segala karya Tuhan
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Bapa yang bertakhta di atas kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami, sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Saat ini kami undang Engkau berkati dan kuduskan persembahan ini Bapa, agar layak hadir di hadapan-Mu Bapa. Tangan-tangan yang telah memberi walaupun yang belum Bapak, Engkau berkati juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Bapak, Engkau berkati, berikan mereka hikmat untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapak. Inilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian berupa vokal solo dari Formasi Lingkungan 2 yang disampaikan oleh Futi La Rosa.
how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. About the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He filled me to the uttermost. And when I think about the Lord, how He filled me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami baca dan beritakan sungguh-sungguh dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Tuhan utus pada saat ini, urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu, layakan hamba untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, lalu bersabdalah Bapa, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 42. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, lalu jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diberi judul atau tema yang memayungi kita bersama, menghayati hari reformasi. Dalam ayat 2 dikatakan, Engkau bertanya, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, itu topik kita, itu tema kita pada pagi hari ini. Dan saya mau menyapa dulu, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi. Semua sehat? Amin. Ada sukacita bagi kita? Amin. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saya melayani, saya selalu menyapa dengan sapaan yang sama. Kenapa? Kalau orang itu datang sudah dengan penuh sukacita, dengan sehat, maka dia pasti akan sungguh-sungguh mendengarkan, menyelami firman Tuhan itu. Tapi kalau dia tidak sehat, dia tidak penuh sukacita, kebanyakan orang akan tekun mendengar firman Tuhan, lalu ngangguk-ngangguk. Tapi lama-lama anggukannya itu berubah menjadi sesuatu yang membawa dia, menunjukkan bahwa dia semakin kusuk. Nanti begitu amin baru dia kaget. Kebanyakan orang begitu. Makanya di jemaat-jemaat yang saya layani saya bilang, Anda sulit tidur di rumah, semalam begadang gak bisa tidur, pergi ke gereja. Dengar khotbah saya 5 menit pasti Anda tertidur. Ibu bapak, saudara-saudara, tak kenal maka tak sayang. Saya Pendeta Melki Nguru
32 tahun melayani di GPIB. Ya. Jadi kalau GPIB itu setiap 5 tahun pasti pindah-pindah. Ketika saya bertugas di Cimahi, saya bertemu dengan pendeta Adieli. Dan kami sempat bersama-sama dalam beberapa aktivitas PGIW, karena waktu di Jawa Barat saya sekum PGIW. Jadi kami berinteraksi bersama. Istri saya cuma satu. Ya. Memang cuma satu kan, nggak boleh lebih dari itu. Dan istri saya juga pendeta. Pagi ini dia melayani di Bekasi dan saya ke sini dalam rangka mimbar PGIW. Anak saya ada 4, cucu saya ada 3. Ya. Nah itu sekedar diri saya. Kita kembali kepada firman Tuhan pada hari ini. Ketika ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak kita membaca kitab Ayub ini, memang sesuatu yang menarik sekali. Ayub dalam kehidupannya sebagai seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang begitu saleh, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, telah memeluk penderitaan dalam hidupnya. Dalam sekejap dikatakan, Ayub itu kalau kita baca dalam Ayub 1, maka di situ dikatakan dia adalah orang yang paling kaya di negara bagian timur. Anak-anaknya sungguh-sungguh bersukacita. Tetapi semuanya berakhir dalam sekejap. Kalau kita melihat itu, maka kita akan mengatakan bersama-sama, tidak seorang pun sebenarnya ingin hidup dalam penderitaan. Atau ada di antara kita yang ingin hidup dalam penderitaan? Tidak ada. Semua orang ingin hidup jauh daripada penderitaan itu. Tetapi suka atau tidak suka, ketika penderitaan itu datang, kita harus merangkulnya. Pertanyaannya, bolehkah kita mengeluh? Bolehkah kita kecewa ketika penderitaan itu terjadi? Boleh saja. Tetapi kan kita tidak berhenti sampai dengan mengeluh. Kita tidak perlu berhenti, tidak hanya berhenti sampai dengan kecewa. Kita tidak hanya berhenti sampai dengan, Tuhan, mengapa ini terjadi pada diriku? Kenapa ini terjadi pada keluargaku? Kenapa ini terjadi kepada persekutuanku? Tidak. Sebab kita harus mencari apa penyebab dari penderitaan itu. Dan itulah orang melakukan introspeksi. Ada banyak penderitaan terjadi. Dan penderitaan itu juga kadang-kadang terjadi oleh karena diri kita sendiri. Oleh karena itu kita senantiasa melakukan introspeksi diri. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh penderitaan ini terjadi akibat ulah saya. Kenapa? Saya terjebak dalam judi online. Membuat saya menghabiskan segala sesuatu. Oh, saya terjebak dalam kemalasan saya. Saya begini dan begitu. Dengan melakukan introspeksi kita tahu apa yang menjadi sumber dari persoalan penderitaan itu. Mari kita bersama-sama melihat. Kalau itu dari pihak kita. Tetapi kalau itu datang, penderitaan itu datang dari pihak lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar bersama-sama melihat kitab kisah Ayub ini. Dalam kisah Ayub ini, kan kalau kita baca dalam prolognya di bagian ayat pasal-pasal 1, dikatakan bahwa iblis itu sedang berkeliling, mengelilingi dunia.
Lalu dia datang kepada Tuhan. Luar biasa, saya bayangkan iblis ini ternyata dekat juga dengan Tuhannya. Lalu Tuhan tanya, iblis, setan, dari mana engkau? Aku mengelilingi dunia. Aku memperhatikan orang-orang. Tuhan tanya lagi, apakah engkau berjumpa dengan Ayub hambaku yang setia itu? Ya, karena engkau telah memagari dia, maka tidak ada yang dapat menyentuh dia. Dan tidak ada yang bisa memalingkan dia daripadamu. Lalu iblis meminta izin, kalau boleh angkat pagar itu, cabut pagar itu. Tuhan bilang, boleh kau sentuh dia, tapi jangan ambil nyawanya. Dan dengan demikian ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, iblis datang dan mencobai Ayub untuk menjatuhkan imannya. Allah mengizinkan sebagai ujian untuk menyatakan bahwa Ayub itu tahan uji. Sekalipun engkau datang menyentuh dia, engkau datang menjamah dia, engkau datang mengambil segala sesuatu daripada dia, dia tidak akan berubah. Ayub menghadapi penderitaan yang berat. Semua hartanya habis, anak-anaknya mati dalam seketika. Istrinya pun menghujat dia. Untuk apa lagi engkau menyembah Allahmu? Kutuklah dia dan matilah engkau. Apa jawab Ayub? Engkau perempuan gila. Kenapa engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Ini menandakan kepada kita bersama-sama ibu bapak, saudara-saudara, tidak semua orang mau dan mampu menerima penderitaan itu. Istri Ayub yang setia, ketika Ayub dalam masa jayanya, begitu dia dekat, begitu dia setia, dia pun ikut menyembah Tuhan. Tetapi ketika jatuh, apa yang dia katakan? Tidak tahan aku terhadap penderitaan ini. Ketika tubuh Ayub dipenuhi dengan borok, luka yang berbau busuk, istrinya pun menjauh dan mengajaknya untuk mengutuki penderitaan itu. Namun kita lihat, Ayub tetap memuji Allah. Dia tetap mau menerima kenyataan. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sebuah ungkapan penyerahan diri dan sebuah ungkapan iman yang kokoh teguh. Sekalipun semuanya telah habis, terpujilah Allah. Dan disitulah Allah berkenan kepada Ayub. Perikop bacaan kita. Setelah melewati perjalanan panjang, setelah melewati pergumulan yang panjang, di sini kita mulai melihat titik balik Ayub. Ketika 1001 tanya tidak terjawab, mengapa begini, mengapa begitu? Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub menyerahkan seluruh hidupnya. Daripada aku bertanya terus, kenapa aku bertanya terus? Kita lihat dalam bacaan kita, karena Ayub mungkin saja sama seperti kita. Sekedar mengenal Allah dari kata orang, sekedar mendengar Allah, mengenal Allah dari apa yang kita dengar, belum kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau ibu bapak, saudara-saudara, kita hayati sungguh-sungguh ibadah kita, maka ibadah itu selalu mempunyai dua dimensi. Dimensi ritual yang seperti kita lakukan saat ini adalah dimensi di mana Tuhan datang
berjumpa dengan kita. Tuhan datang dan menyapa kita lewat firman-Nya. Melalui puji-pujian kita mengagungkan namanya. Kita berjumpa dengan Dia. Kita memuji dan membesarkan namanya. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti ada perubahan dalam dirinya. Apa perubahannya? Ada sukacita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di situ damai sejahtera ada. Dan disitulah ibu bapak, saudara-saudara, kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan yang merubah hidup kita. Ketika kita datang dengan berbagai kemarahan, dengan berbagai kecemasan, dengan berbagai kecurigaan. Berjumpa dengan Tuhan, hilang semuanya. Tetapi karena Tuhan yang kita kenal itu hanya dari kata firman, hanya dari kata orang, dari sesuatu yang kita lihat. Belum merasakan ada di dalam diri kita, kita pulang dari tempat ibadah, kembali ke dalam kecemasan, kembali ke dalam kemarahan, kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang curiga, yang marah, yang dendam, yang benci, hilang sukacita. Sukacita hanya ada sesaat. Bukan hanya warga jemaat. Kita para pelayan pun seperti itu. Baik dia itu majelis, baik dia itu pendeta, atau pengerja dalam gereja. Kadang-kadang betul bahwa kita hanya ada sesaat dalam sukacita. Ketika ibadah kelihatannya kusuk. Sudah memakai pakaian liturgi, sudah hebat, sudah merasa diri dekat. Tetapi begitu lepas ini, kembali aslinya. Suka marah-marah juga, suka ngomongin orang juga. Tapi kalau di BNKP enggak. Ini biasa di GPIB. GPIB itu kan banyak orang dari berbagai macam suku gitu. Jadi ketemu, udah begini dan begitu. Kalau di BNKP kan kita satu suku, satu budaya semua, satu rasa. Makanya saya jarang dengar orang BNKP itu ribut-ribut. Tapi kalau orang GPIB, udah ketemu, ini ada orang Batak, itu ada orang Timor, itu ada orang Ambon, ada orang Manado. Udah mulai ngomongin sana sini. Tapi kalau ibadah kelihatannya kusuk banget. Kudus sekali. Begitu keluar, ini aslinya kelihatan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Ibadah itu merupakan sebuah ajang perjumpaan Tuhan dengan kita. Yang membuat kita merubah seluruh kehidupan kita. Ketika Paulus masih menjadi seorang Saulus, belum berjumpa dengan Yesus. Dia hanya dengar ini Yesus. Dia benci sekali nama itu. Dia benci orang-orang yang mengikuti Yesus. Dengan kekuatannya, dengan rekomendasi dari mahkamah agama, dia pergi menuju Damsyik untuk mengejar, membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, kata Lukas dalam Kisah Para Rasul. Tapi dalam perjalanan, sorot mata yang begitu penuh dengan kebencian, kemarahan, kecurigaan berubah saat Tuhan menyapa, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sorot matanya menjadi buram, kabur, ada selaput yang menutupi. Langkah kaki yang tegap, kekuatan yang luar biasa membuat dia lumpuh total. Dan dia berubah dari seorang pembenci menjadi seorang pendamai. Itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Ibadah ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Merubah hidup kita. Lalu dimensi ibadah yang kedua itu adalah ketika kita keluar dari ruang ibadah ini. Apa yang harus kita lakukan? Aplikasikan
perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam diri kita pribadi, dalam diri rumah tangga kita, keluarga kita, dengan sesama. Sehingga orang merasakan damai itu. Nah, di sini titik balik Ayub terjadi. Kalau tadi dia hanya dengar kata orang tentang Tuhan, dia katakan bahwa di sini aku telah melihat Tuhan. Dia mengakui bahwa tidak ada yang mampu berdebat dengan Tuhan. Tidak ada yang harus bertanya tentang Tuhan, menggugat Tuhan dalam segala keputusannya. Kenapa? Karena melalui semua peristiwa yang ia alami, dia dikatakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang aku betul-betul mengenal engkau. Sekarang aku benar-benar menyelami engkau, mengenakan dirimu di dalam diriku. Dan itulah yang terjadi dalam diri Ayub. Ayat 6 dia katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Tadi mungkin saja Ayub sudah sampai pada titik nadir terendah. Kenapa aku harus seperti ini? Apakah Tuhan sungguh-sungguh sudah meninggalkan aku? Tetapi dengan pengakuan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Maka dia berbalik dengan segala penyesalannya. Lalu ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa makna firman Tuhan ini bagi kita pada saat ini? Ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berjemaat, yang kalau dalam realita ekonomi global kita di Indonesia menunjukkan bahwa ternyata kehidupan itu semakin sulit. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan, dengan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama firman Tuhan mau katakan begini. Mari kenalilah Allah secara pribadi terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Saya selalu katakan kepada jemaat saya, kalau punya Alkitab ataupun Alkitab yang ada di gadget saudara-saudara, jangan sewaktu-waktu saja membacanya. Kadang-kadang Alkitab yang berupa buku ini sudah ditinggalkan menjadi hiasan di lemari kita. Sudah penuh dengan debu, karena apa jarang dibuka. Lalu bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Kenalilah Tuhan dengan cara kita menyelami firman Tuhan. Bersaat teduh setiap hari. Kita membangun doa. Kehidupan doa baik pribadi maupun keluarga. Dan disinilah kita belajar untuk terus mengenal Allah dalam hidup kita. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata majelis. Tetapi saya betul-betul berjumpa dengan Tuhan yang merubah hidup saya. Sehingga Allah selalu ada dalam diriku. Kalau Allah ada dalam diriku bukan berarti bahwa kita terhindar dari berbagai persoalan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia datang dan merangkul segala penderitaan itu dalam dirinya. Dia menanggungnya dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan. Supaya kita beroleh hidup. Dan dia bilang begini, kamu ini kan bukan dari dunia, tetapi kamu ada di dalam dunia. Aku menderita, apalagi kamu. Jadi tidak usah menghindar penderitaan itu kalau iman. Rasul Paulus menerima itu semua.
Dia dilempar, dia dipukul, dia difitnah, dia dipenjarakan. Oleh karena Kristus, dia tidak mundur. Begitu juga dengan iman kita. Kenapa? Karena kita telah mengenakan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perkataan yang sama terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita selalu tampil pikiran Kristus, perasaan Kristus, perilaku Kristus yang selalu membawa damai. Sehingga kita tidak hanya mendengar kata orang Yesus itu begini dan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mau katakan kepada kita bersama-sama, kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, penderitaan, pergumulan, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa oh itu gara-gara si A, si B, ataupun gara-gara diri saya. Selami apa maksud Tuhan dengan persoalan-persoalan yang terjadi ini. Saya katakan kepada anak-anak saya, ketika mereka berjuang untuk membangun kehidupan, bertanyalah selalu kepada Tuhan. Ketika kamu gagal, mungkin kamu kecewa, mungkin kamu sedih. Tetapi lihatlah rencana apa yang Tuhan sedang bangun tentang dirimu. Dia bangkit. Oh ternyata Pak, Tuhan mau supaya saya seperti ini ya. Jangan mundur, jangan putus asa. Terus berjuang. Jangan terlalu cepat menolak ini dan itu. Tetapi mari Tuhan terbuka. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku begini? Dia akan memberikan kepada kita petunjuknya. Asalkan engkau tidak pernah keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Dari dalam kehidupan dengan Tuhan. Asalkan engkau tidak mencari jalan yang lain selain jalan Tuhan. Karena apa? Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Celakanya ketika kita keluar dari jalan itu. Mungkin kita temukan sesuatu yang membahagiakan, tapi sesaat kita tidak akan pernah sampai di tujuan. Banyak orang seperti itu. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah 1001 tanya dia. Ada tawaran, mau naik pangkat. Tinggalkan jalan dan kebenaran itu. Ikut saya. Mau dapat laki-laki yang gagah, yang tajir. Tinggalkan itu. Mau dapat perempuan yang cantik, menarik. Tinggalkan itu. Lalu ikut saya. Sesaat saja. Kita boleh bisa menikmatinya. Tetapi kemudian kita ada dalam perjalanan yang tidak menuju kepada kehidupan yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita membawa seluruh kehidupan kita dalam Tuhan. Oleh karena itu yang ketiga firman Tuhan mau katakan kepada kita bersama-sama. Libatkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mengawali hari dengan apa? Dengan doa. Mengundang Tuhan. Tuhan, tuntun saya. Berikan saya hikmat-Mu. Supaya saya tetap berjalan dalam jalan kebenaran itu. Orang Kristen ini kan paling enak. Dia itu sudah memiliki jaminan. Nggak akan kemana-mana, kamu nggak akan gentayangan nanti setelah mati. Kamu akan masuk surga. Iya. Tapi bagaimana perjalanan kita? Kalau ditanya, saudara-saudara saya, kalau istri saya itu dari keluarga muslim, mereka rajin sekali sholat 5 waktu. Orang Kristen saya tanya, kita berdoanya berapa kali dalam sehari? Tiap saat Pak Pendeta. Oh ya. Anda sendiri berdoa berapa kali? Dia mulai garuk-garuk kepala.
Kalau ingat Pak 3 kali. Kapan? Waktu mau makan. Tapi kalau udah lapar lupa. Libas dulu. Inilah kita. Bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam situasi terburuk yang kita hadapi. Jangan pernah ragu Tuhan ada di situ. Mungkin kita tidak merasakan. Tetapi ketika kita tidak sanggup lagi berjalan, bukankah Dia sedang menggendong kita? Untuk menghindari kubangan yang membuat kita jatuh di sana. Nah di sini ibu bapak saudara-saudara, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, Dia pun sanggup menyelamatkan kita. Ayub sama seperti kita. Dia juga manusia biasa. Dia kecewa, tadi saya katakan, ketika istrinya mengajak dia untuk mengutuk Tuhan. Apa katamu perempuan, engkau sudah gila. Engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Tidak. Ayub merasakan kekecewaan itu. Ayub merasakan kejatuhan itu. Ayub berpikir bahwa lebih baik ia mati daripada ia menanggung segala sesuatu itu. Tetapi pada akhirnya segala merubah hidupnya. Kalau kita baca dalam ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bacaan selanjutnya. Dengan pengakuan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub dipulihkan. Hidupnya diberkati 7 kali lipat dari apa yang pernah ia dapatkan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bawa kehidupan kita untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Dia. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia mampu melakukan segala sesuatu. Rencana-rencananya tidak akan pernah gagal. Dan Ia telah merencanakan keselamatan itu bagi dunia ini melalui ibu bapak, saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah kita menjadi penerus rencana Tuhan? Tuhan Yesus menanti jawaban kita. Terpujilah Dia. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, ayat tema kita pada hari ini adalah Ayub 42 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Engkau telah menghimpun kami di sekitar firman-Mu. Kami belajar dari Ayub yang menemukan titik balik dalam hidupnya. Ketika ia mengakui, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan, pulihkan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu ada dalam ketekunan iman, dalam pengakuan bahwa Tuhan, Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Pakai kami untuk menjadi rencana, untuk menjadi perwujudan rencana-Mu bagi keselamatan dunia ini. Dan kami terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian berupa vokal solo dari Formasi Lingkungan 2 yang disampaikan oleh Ibu Ina Alvaro Harefa. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya
kasih-Mu, Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 3 November 2024, Pengkhotbah Pendeta Liliser Jalin Harefa STH, Liturgos Statuana Keriso Ina Stefan Warubo dalam bahasa Indonesia. Pelayan lain-lain bisa dibaca di warta jemaat ini. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Warta jemaat 1. Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Pelayanan Anak tahun 2024, Komisi Pelayanan Anak akan melaksanakan takis pada hari Minggu 3 November 2024. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Kedua, Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kegiatan olahraga badminton Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024, pukul 16 WIB di GOR Lapangan Bulog, Kelapa Gading. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan. Diberitahukan ibadah PA Syukur Asian Church Women Conference PGIW DKI Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 November 2024 di GPIB Getsemani, Jakarta Utara. Bagi anggota Komisi Perempuan yang ingin mengikuti ibadah dimaksud, supaya mendaftarkan diri kepada KSB Komisi Perempuan atau kepada Ibu Ina Rejebua dan Ibu Ina Inori Warubo. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan ibadah PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 setelah selesai ibadah di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Ina Belva Lase dan Liturgos Ibu Satonya Keriso Ina Iman Jaluho. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan ibadah PA Persekutuan Komisi Perempuan PGIW DKI Jakarta di BNKP Jemaat Jakarta sebagai tuan rumah akan dilaksanakan pada hari Senin 11 November 2024 pukul 9 WIB. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Komisi Bapak. Diberitahukan ibadah PA Komisi Bapa akan dilaksanakan pada hari Sabtu,
2 November 2024 pukul 9.30 WIB di Komplek IPTN Pertamina. Alamat lengkap ada di Warta Jemaat ini. Diharapkan segenap anggota Komisi Bapa atau istri dan anak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan bahwa lomba Pesparawi kontingen BNKP Jemaat Jakarta kategori PSW dan vokal grup sudah terlaksana dengan baik pada hari Sabtu 26 Oktober 2024. Sedangkan lomba PSP akan dilaksanakan hari ini, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 13 WIB di BPK International School Kelapa Gading. Mohon dukungan doa agar lomba dimaksud dapat berjalan dengan lancar. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan kembali dalam rangka mendukung kegiatan ibadah dan perayaan Natal BNKP Jemaat Jakarta 25 Desember 2024, Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi mengadakan penggalangan dana dengan membagikan amplop giat 5.000 menuju Natal 2024. Dimohon dukungan warga jemaat dengan mengisi amplop mulai dari nominal 5.000 atau kelipatannya. Amplop dapat dikumpulkan setelah selesai ibadah di kotak yang telah disediakan di pintu depan utama gedung gereja. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal tahun 2024, Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan bazar pada hari Minggu 3 November 2024 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Lingkungan 4. Diberitahukan kembali ibadah ucapan syukur dan PA lingkungan 4 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Asira Lase. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adi Eli Laia STH, diharapkan segenap anggota lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 3 November 2024. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sakramen baptisan anak. Diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu 10 November 2024 bagi orang tua yang putra-putrinya mengikuti sakramen baptisan anak untuk segera mendaftarkan kepada Satuannya Keriso di lingkungan masing-masing. Batas pendaftaran dan penyerahan berkas di Sekretariat Gereja sampai dengan hari Minggu 3 November 2024. Pemutahiran data anggota jemaat. Sehubungan dengan surat BPMR 45 BNKP nomor 044/BPMR 45/U/9/2024 tanggal 7 September 2024 perihal data statistik. Maka diberitahukan kembali kepada seluruh Satuannya Keriso lingkungan supaya melakukan pemutahiran data
anggota jemaat di lingkungan masing-masing. Seterusnya, data tersebut diserahkan kepada Sekretariat Gereja batas sampai dengan hari ini, Minggu 27 Oktober 2024. Pelayanan pendeta jemaat. Diberitahukan kembali, pendeta jemaat BNKP Jakarta, Bapak Pendeta Adi Elila IASTH, pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 melayani di GPIB Jemaat Martin Luther, Jakarta Timur. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Laporan keuangan. Periode 18 Oktober sampai 25 Oktober. Total penerimaan Rp9.177.000. Total pengeluaran Rp16.310.450. Dan saldo akhir per 25 Oktober 2024 Rp165.412.289.80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 21 sampai 27 Oktober, sebanyak 18 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian bisa dibaca di dalam warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 2, di jalanku ku diiring. Apakah
Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami hampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucapkan terima kasih kami karena Engkau tetap menuntun dan membimbing kami dalam seluruh kehidupan kami pada pekan yang lalu. Hari ini Engkau berkenan menghimpun kami dalam persekutuan ibadah. Lewat sapaan-Mu, kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah seluruh hidup kami dalam pekan yang baru ini, dalam setiap pergumulan, tantangan, dalam usaha dan kerja, dalam kehidupan rumah tangga keluarga, kami selalu ada dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua, sehingga kami tidak akan lari, kami tidak akan lalai untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu yang sedang mengalami berbagai pergumulan, tantangan, bahkan duka cita. Engkau hibur dan kuatkan mereka. Yang sakit, yang sedang dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan Yesus saat ini tengah terulur menjamah mereka, memberkati setiap proses perawatan pengobatan yang terjadi. Obat-obatan, makanan dan minuman, terlebih daripada itu, Engkau meneguhkan iman dan harap mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam pembaringan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Bapa di surga, kami juga datang dengan ucapan syukur kami untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk setiap keberhasilan dalam usaha kerja, dalam karir dan pendidikan, untuk setiap perjumpaan dengan hari-hari baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berjumpa dengan pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Tuhan, Engkau berkati semua syukur sukacita kami, dan biarlah melalui pertambahan usia ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Satua Niha Keriso, komisi-komisi, kegiatan-kegiatan dalam setiap lingkungan yang ada. Tuhan, persatukan kami semua. Dalam hikmat dan kasih-Mu kami berjalan bergandengan tangan untuk menata persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu ini. Sehingga melalui setiap kehadiran, tugas dan tanggung jawab kami, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk program kerja BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024 ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu berjalan di belakang-Mu, dan di setiap program kerja Tuhan Yesus, Engkau berjalan di depan kami.
sehingga semua yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, banyak orang semakin terlayani. Para pelayan di Resort 45 dan Sinode BNKP, Tuhan selalu berkati. Biarlah dalam cinta kasih Tuhan mereka semua ada dalam semangat melayani untuk membangun persekutuan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Provinsi DKI. Pejabat gubernur dan jajaran pemerintahan yang ada sampai RT RW yang ada di setiap lingkungan. Tuhan penuhi mereka dengan hikmat dan kasih-Mu sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, menghadirkan keadilan dan kebenaran yang membawa damai sejahtera bagi seluruh rakyat Jakarta. Proses pemilihan gubernur, wakil gubernur yang sedang berjalan dalam berbagai kampanye. Tuhan, di berbagai perbedaan pilihan yang ada, biarlah seluruh rakyat tetap berada dalam kesatuan hati. Karena kami percaya yang akan terpilih nanti adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan hidup bersama di kota Jakarta, di provinsi Jakarta ini. Seluruh rakyat yang ada Tuhan persatukan. Seluruh calon-calon gubernur, wakil gubernur yang ada, Tuhan penuhi mereka dengan hikmat untuk siap kalah, siap menang, untuk terus membangun daerah di mana Tuhan anugerahkan kepada kami. Bangsa dan negara ini juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pemerintahan yang baru telah terbentuk. Presiden, wakil presiden terpilih telah dilantik. Jajaran kabinet merah putih telah dilantik. Mereka siap bekerja, penuhi mereka semua ya Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan dengan keadilan dan kebenaran. Seluruh rakyat bangsa Indonesia memperoleh damai sejahtera dari kepemimpinan mereka. Badan-badan legislatif, yudikatif, Tuhan Engkau berkati. Semua komponen bangsa ini, pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami yang ada dalam ruang ibadah ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara virtual di rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun dan pelihara kami. Bahkan ketika kami akan memasuki pekan kerja yang baru, bimbing kami semua Bapa dengan hikmat kasih-Mu. Sehingga dalam pekan ini kami selalu hadir dalam kerja layan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayanan yang boleh terjadi pada hari Minggu ini. Untuk semua yang telah terlibat dalam pelayanan, Tuhan berkati. Ini kami yang datang padamu Bapa. Ampuni kami, sambut dengar kami yang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Yahweh, Tuhan berkati kita.